saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Kamis 6 November 2025. Peresmian proyek raksasa senilai hampir 60 triliun ini menjadi tonggak sejarah baru dalam program hilirisasi nasional. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan industri bernilai tambah tinggi seperti ini adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian energi dan kedaulatan ekonomi bangsa sejalan dengan semangat Astacita yang diusungnya. Proyek yang akan memproduksi bahan baku industri vital seperti etilen dan polipropilena ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor secara drastis, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung industri global. Di tengah sambutannya mengenai visi ekonomi ke depan, Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan menyinggung hubungannya dengan pendahulunya Presiden Joko Widodo. Ia mengakui bahwa proyek strategis ini merupakan salah satu prestasi yang fondasinya diletakkan pada masa pemerintahan Jokowi. Menepis isu yang beredar bahwa ia berada di bawah kendali atau bayang-bayang presiden sebelumnya, Prabowo dengan tegas dan santai menyatakan, "Aku hopeng sama beliau, kok takut?" Pernyataan ini sekaligus menjadi seruan agar bangsa Indonesia meninggalkan budaya saling menyalahkan dan mulai menghormati jasa para pemimpin terdahulu. Diakui dunia bagaimanapun. Seharusnya, atau saya kemarin juga mengundang, atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir, dan saya juga sampaikan kita maklumi, ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Tradisi kita, budaya kita, bangsa kita, kita punya budaya, yaitu saya kira di semua suku ada istilahnya. Dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Kepada keluarga kita, hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya. Kalau ada kekurangan, ya kita pendam, kita perbaiki. Tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek. Kita harus kerja keras. Saudara-saudara,
saya terima kasih kepada chairman dari Lotte Group dan seluruh unsur dari Lotte Group, juga dari pemimpin-pemimpin Korea. Saya termasuk yang kagum sama bangsa Korea. Saya kagum dengan budaya mereka. Saya kagum dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang kerja keras. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan. Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain. Mereka sama juga dengan kita, pernah dijajah. Tapi mereka tegar, teguh, disiplin. Mungkin dari sumber alam mereka tidak begitu banyak. Hanya sumber daya manusianya, pemimpin-pemimpinnya tangguh. Kenapa saya sampaikan ini? Saya pernah punya pengalaman baik, banyak pengalaman baik dengan pihak Korea. Waktu saya di tentara, saya dibantu pelatih-pelatih dari Korea. Mereka sangat keras, mereka melatih dari depan. Jadi mereka itu, saya ingat salah satu pelatih dari Korea itu, dia orang Korea, pelatih judo, melatih tim saya di Kopassus dulu. Menjelang hari Natal, saya panggil dia, saya bilang, Profesor, ini besok adalah hari Natal. Saya minta para anggota diliburkan. Dia bilang, tidak bisa, Jenderal. Harus latihan. Loh, ini hari Natal. Besok hari Natal. Tidak ada masalah, Jenderal. Saya juga orang Kristen. Jadi profesor itu orang Kristen. Tidak ada masalah, Jenderal. Saya orang Kristen. Kita nanti ke gereja jam 10. Kita kebaktian, misa, nanti jam 1 latihan lagi, training. Saya lihat dia hebat juga orang ini. Habis itu berapa minggu kemudian Lebaran, Idul Fitri. Saya panggil dia lagi, Profesor, besok hari besar untuk umat Islam, harus libur. Jenderal, saya sudah tanya kepada ahli agama, yang wajib itu Idul Fitri, sembahyang sholat berjamaah di masjid jam 7 pagi. Dia tahu itu peraturannya, jam 7. Sesudah itu training, latihan. Habis itu dia tanya, Jenderal mau tim Jenderal juara atau tidak? Mau. Kalau mau juara, tidak ada jalan lain, harus latihan. Hanya ada satu rumus untuk menang. Saya tanya, apa rumusnya? Rumusnya 3. Nomor 1, latihan, training. Nomor 2, latihan, training. Nomor 3, latihan, training. Nah, ini pengalaman saya dengan orang-orang Korea. Jadi ini orang Korea ini bangsa yang tangguh. Bangsa yang tangguh. Jadi kalau negosiasi sama orang Korea tidak gampang. Ya, jadi boleh juga kalau orang Korea kita kirim orang Papua. Nah, jadi mereka bangsa yang tangguh.
saya salah satu idola saya yang saya contoh adalah Jenderal Park Chung-hee, Presiden Korea yang mimpin pembangunan industrialisasi Korea. Ya mungkin ini tidak politically correct karena dia tentara ya. Tapi kalau tanya orang Korea semua, dia banyak jasanya dalam pembangunan ekonomi Korea. Dan yang saya kagum sama dia dan semua orang Korea mengakui dia memang orang yang bersih, orang yang tidak korup, orang yang membangun budaya Korea yang baik. Jadi ya itu salah satu contoh saya ingin jadi seperti itu. Walaupun pensiun, tetap saya punya kehormatan, kebanggaan sebagai seorang jenderal. Kalau saya sekarang dipercaya mimpin bangsa, saya ingin mimpin pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup. Dan saya terima kasih. Pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik dan mereka juga ingin meneruskan, ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besaran. Pembangunan besar-besaran ya antara lain kita perlu dapat kepercayaan dari bangsa-bangsa lain, dari perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh hari ini Lotte perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia mungkin. Asetnya $100 miliar. Dan mereka investasi di kita berapa? 65 triliun. Ya, jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik. Ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Sudahlah. Saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun. Diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus. Pertumbuhan bagus. Iya kan? Come on. Harus kita yang benar lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Pak Androsoni, benar nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono gitu. Ya nojo ngono kan gitu. Banten ada bahasa sama ya, Banten sama Banyumas ada persamaan ya? Hah? Ya, jadi saudara-saudara, ini prestasi hari ini, terima kasih. Saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Ya. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka
cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat tingkat yang lebih baik. Semua didasarkan atas kepercayaan, atas trust, kepercayaan. Kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban, dengan keadilan fair, tegakkan hukum, harus ada the rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Dengan trust, bangsa seperti kita, bangsa yang terbuka, bangsa yang perlu perdagangan, bangsa yang perlu hubungan baik dengan semua pihak, kita akan cepat menuju kemakmuran. Kita contoh apa yang mereka lakukan, ya. Nggak usah malu-malu. Orang berbuat yang baik, ya kita contoh yang baik. Ya kan? Korea sumber alam terbatas, dia punya musim dingin yang sangat dingin, ya. Korea sometimes very cold for me also. Saya baru pulang dari APEC, from the APEC conference, ya. Di kotanya mas Gyeongju. Sangat dingin. Jadi nggak bisa di situ santai-santai, itu nggak bisa. Ya. Saya nggak lihat tuh di situ ada orang Korea sarungan, itu nggak kedinginan. Ya, saudara-saudara, terima kasih. Ini baik sekali ini, saya punya Seskap selalu menyiapkan pidato yang bagus-bagus. 17 paragraf. Kalau saya baca gimana? Saya baru di paragraf ketiga ini. Ini ada lagi. Dunia menghadapi tantangan besar, geopolitik. Gimana? Udah ya, cukup ya. Tapi terima kasih. Saya bangga hari ini bisa di sini, dan ini suatu kehormatan. Terima kasih Chairman of Lotte, leaders of Lotte. Thank you very much. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya, karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga hari ini hari yang baik. Hari yang baik. Ternyata waktu saya lihat tadi, ya, tanggalnya apa tuh? 6 November ya. 6 November tahun 2025. 6, kalau November kan bulan 11. 6 tambah 11, 1 kan 2. 6 tambah 2 berapa? 8. 2025 berapa? 9, ya kan? 2, 5, 9. 8 sama 9, 17. 1 sama 7, 8. Jadi ini hari baik. Karena angka 8 itu angka keberuntungan bagi saya. So I thank you very much undang saya tanggal ini, hari ini. Jadi pas sekali, berarti saya yang beruntung. Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan. Itu namanya takdir.
Tapi karena saya takut kualat, aku undang beliau. Ya, dan saya hormati beliau. Jadi saya nggak ada masalah, saya hormati semua pemimpin yang baik. Saya hormati semua pendahulu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve, om, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kamsahamnida.